AI, Artificial Intelligence, adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem penyelesaian masalah atau pelaksanaan tugas-tugas dengan kecerdasan manusia. Audiovisual adalah media yang menggabungkan unsur audio, suara, dan unsur visual, gambar, video atau grafik, untuk menyampaikan informasi atau pesan. Media, alat adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berkomunikasi, mendukung suatu proses. Bedanya media dan alat ialah media mengacu pada cara penyampaian informasi seperti media cetak, media digital dan media sosial, sedangkan alat lebih berpacu pada perangkat fisik atau non-fisik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Grammarly adalah perangkat lunak berupa asisten penulisan bahasa. Grammarly juga dapat menyarankan rekomendasi gaya dan nada kepada pengguna dan menghasilkan tulisan berdasarkan perintah dengan kemampuan AI generatifnya. Zoom Workplace adalah program perangkat lunak video call yang dikembangkan oleh Zoom Communication. Penggunaan platform ini gratis untuk konferensi video hingga 100 peserta sekaligus, dengan batas waktu 40 menit secara gratis. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Shopee adalah situs web perdagangan elektronik berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Chatbox AI adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk membuat percakapan intelektual dengan satu atau lebih karakter fiksi maupun manusia di dunia nyata, baik secara audio maupun teks. Fungsi AI di Grammarly ialah 1. Analisis tata bahasa. AI bekerja mendeteksi tata bahasa yang salah seperti subjek predikat, struktur kalimat dan lain-lain. Contohnya, "He enjoys playing basketball", salah, "I enjoy playing basketball". 2. Ejaan dan typo. AI akan mengidentifikasi kesalahan ketikan, typo, dan memperbaiki secara otomatis. Contohnya, kata "receive" akan otomatis dikoreksi menjadi kata "receive". 3. Gaya penulisan. AI akan membantu dan memberikan saran untuk membuat tulisan menjadi jelas dan menarik. Contohnya, "The presentation was good" menjadi "The presentation was excellent". 4. Deteksi nada dan tujuan. AI menganalisis nada tulisan untuk memastikan sesuai dengan konteks, formal, santai, ramah, DLL. Contohnya, AI menganalisis nada tulisan untuk memastikan sesuai dengan konteks, formal, santai, ramah, DLL. 5. Sinonim dan variasi kata. Grammarly memberikan saran sinonim untuk mengurangi repetisi kata. Contohnya, kata "important" akan diganti menjadi kata "signifikan". Fungsi AI di aplikasi Gojek. 1. AI mencocokkan pengemudi dan penumpang. AI akan mendeteksi jarak antara pengemudi dan penumpang secara real-time agar mengurangi waktu tunggu. Sistem akan menghit estimasi jarak, lokasi dan waktu. 2. Optimasi rute. AI akan mencari rute tercepat berdasarkan lalu lintas real-time. AI akan mendeteksi jika rute utama macet, maka AI akan mencari rute alternatif. 3. Estimasi tarif. AI menghitung tarif perjalanan berdasarkan jarak, durasi, kondisi lalu lintas, dan permintaan layanan. 4. Peningkatan pengalaman pengguna. AI akan menganalisis ulasan dari para pengguna untuk meningkatkan layanan. Jika ulasan sangat baik, maka AI akan menampilkan pengendara paling atas. Pekerjaan AI di aplikasi Shopee. 1. Personalisasi rekomendasi produk. AI menganalisis riwayat rencarian, pembelian, dan klik pengguna untuk merekomendasikan produk yang relevan. Contoh, ketika pengguna sering mencari jam, maka sistem akan menunjukkan produk yang serupa. 2. Dynamic pricing. AI membantu penjual menetapkan harga yang kompetitif dengan menganalisis tren pasar dan harga dari toko lain. Contohnya, sistem akan merekomendasikan diskon ketika ada produk yang kurang laku. 3. Pencarian visual, visual search. Pengguna bisa mengunggah gambar, dan AI akan menemukan produk serupa di Shopee. Contoh, pengguna mengunggah tas, maka sistem akan menunjukkan yang serupa dari berbagai toko. 4. Optimasi pengiriman. AI membantu mengatur rute pengiriman barang agar lebih efisien. Contohnya, sistem akan mengelompokkan pesanan dari area yang sama untuk dikirim sekaligus. Fungsi AI dalam aplikasi Zoom. AI digunakan di aplikasi Zoom untuk meningkatkan pengalaman pengguna, efisiensi, dan produktivitas. 1. Penghapusan kebisingan latar belakang. Teknologi yang digunakan, algoritma AI berbasis pemrosesan suara. Cara kerja, mengenali pola suara yang relevan, suara manusia, dan memisahkannya dari suara latar. 2. Transkripsi otomatis. Fitur,
Live Transcription, transkripsi langsung. Cara kerja, speak to text, pengubahan suara ke teks, menganalisis ucapan dalam waktu nyata dan mengubahnya menjadi teks. 3. Virtual background, latar belakang virtual. Teknologi yang digunakan, computer vision dan deep learning. Cara kerja, mengenali kontur tubuh dan wajah pengguna, lalu mengganti latar belakang secara real-time tanpa memerlukan layar hijau. 4. Pengenalan wajah untuk framing otomatis. Fitur, auto-framing pada video. Cara kerja, mendeteksi wajah dan secara otomatis menyesuaikan posisi kamera agar wajah pengguna tetap berada di tengah. 5. Analisis data rapat. Fitur, Zoom IQ for Sales, untuk analisis percakapan bisnis. Pekerjaan AI dalam chatbox AI. Sering juga disebut sebagai chatbot, menggunakan teknologi AI untuk mensimulasikan percakapan manusia. 1. Pemrosesan bahasa alami, NLP, Natural Language Processing. Cara kerja, AI memproses input pengguna, seperti teks atau suara, untuk memahami maksud dan konteksnya. Langkah-langkahnya, tokenisasi, analisis sintaksis, dan analisis semantik. 2. Penjawaban berdasarkan basis pengetahuan. Cara kerja, mengambil jawaban dari database atau sistem manajemen pengetahuan yang sudah diintegrasikan. Manfaat, memberikan jawaban akurat dan relevan tanpa campur tangan manusia. 3. Pembelajaran mesin, machine learning. Cara kerja, AI belajar dari interaksi sebelumnya untuk meningkatkan respons di masa depan. Manfaat, semakin cerdas dan dapat memahami lebih banyak variasi pertanyaan dari pengguna. 4. Sentiment analysis. Cara kerja, AI menganalisis emosi dalam pesan pengguna, positif, negatif, netral, menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Manfaat, membantu chatbot merespons dengan nada yang sesuai. 5. Personalization, personalization. Cara kerja, AI memanfaatkan data pengguna, seperti riwayat percakapan, preferensi, atau informasi demografis. Manfaat, membuat pengguna merasa dipahami, meningkatkan kepuasan mereka. 6. Pemrosesan multibahasa. Cara kerja, mengenali dan merespons berbagai bahasa. Manfaat, mendukung komunikasi lintas budaya dan bahasa. 7. Otomasi tugas. Contoh pekerjaan, membantu pengguna memesan tiket, memberikan notifikasi atau pengingat, menyelesaikan pembayaran. Manfaat, meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu. Kesimpulan. Gojek, mengoptimalkan layanan transportasi dan pengantaran dengan AI untuk pencocokan, rute, dan rekomendasi. Shopee, menggunakan AI untuk personalisasi belanja. Chatbox AI membantu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Grammarly, membantu menulis dengan lebih baik menggunakan AI untuk analisis tata bahasa, gaya penulisan, dan nada. Zoom Workplace, menawarkan solusi komunikasi dan kolaborasi yang efektif, efisien, dan aman dengan menggunakan AI.